Shalom Bapak Ibu. Saya tadi lihat jam, ternyata waktu Indonesia Tengah. Jadi Bapak Ibu mungkin lihat, wah ini masih jam 4, jam 3, ternyata udah jam 5 tadi. Saya datang, sekarang udah jam setengah 7 pagi Bapak Ibu, waktu Indonesia bagian tengah. Saya datang, saya lihat, oh masih pada tidur, berarti saya punya jam yang salah gitu. Saya pikir saya lihat, wah ini udah jam 4 kurang 20 menit. Saya buru-buru saya naik ke sini. Saya lihat, waduh masih pada tidur, berarti saya salah jam. Saya mau balik tidur lagi, saya takut jangan sampai dipanggil gitu ya. Ternyata kita alami hal yang sama ya. Bapak Ibu boleh lihat sudah terang di kanan kiri. Kita mau bangunkan Fajar udah bangun duluan lebih kita. Ya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita ada di tengah-tengah di laut dan semuanya terhubung, antara benua dengan benua semuanya terhubung. Saya mau ceritakan, pada waktu Tuhan berkata Dia menciptakan semuanya, Bereshit bara Elohim, et haaretz dan sebagainya. Bapak Ibu, Dia berkata Dia menciptakan semuanya. Dan di ayat yang kedua dikatakan bahwa bumi belum berbentuk, semuanya ditutupi oleh samudra dan Roh Allah melayang-layang di atasnya. Saya menikmati semuanya, dan yang terjadi adalah Bapak Ibu, Tuhan sedang buat orkestra yang ajaib antara Bapa, Yesus dan Ruach HaKodes. Mereka mendesain, mereka menciptakan semuanya. Waktu Dia berkata jadilah terang, maka firman-Nya keluar dari mulutnya dan Roh-Nya mulai bekerja. Yang ajaibnya, ayat yang berkata bahwa samudra memenuhi seluruh bumi, itu menggunakan kata tekhom, yang artinya gelap. Dan dari air yang paling samudra yang kuno, yang paling dalam, ada kegelapan, semuanya di dalam situ. Tetapi Roh Kudus, Ruach Elohim itu menguasai dan seluruhnya, yang menggunakan kata merah evet. Artinya Dia bergerak, Dia tidak tinggal diam. Dia tidak hanya melayang-layang, Dia menguasai, bahkan mencengkeram dan bergerak. Tapi seiringnya berjalannya waktu, kejahatan manusia mulai muncul. Singkat cerita, Tuhan mulai lihat dan kesal di hatinya. Yang terjadi, Tuhan mengirimkan air bah menggunakan kata yang sama, yaitu tekhom. Dari dalam laut keluar semua yang jahat, kegelapan itu menyerbu seluruh bumi dan menguasai semuanya, bahkan gelap gulita. Matahari pun gak kelihatan, karena semua yang dari atas, dari bawah, semuanya keluar karena kejahatan manusia. Bapak Ibu, saya cari dan saya tentukan, ternyata dari perang dunia pertama, kedua, dan sampai sekarang banyak korban kejahatan yang terjadi di laut Bapak Ibu. Baik perdagangan budak, narkotika dan sebagainya, semua terjadi di laut. Kejadian di bangsa kita waktu tsunami Banda Aceh, semuanya mengalami korban. Semua yang najis, pesta menggunakan, semuanya ada dan sebagainya, itu menyakiti hati Tuhan. Waktu Ibu berkata kita tidak sedang bawa bangsa Indonesia, tapi kita sedang bawa seluruh dunia Bapak Ibu. Semua yang terkoneksi hari ini di tengah-tengah laut ini, sama seperti Nuh waktu dia keluar dari baktranya, dia mengambil binatang yang tidak haram itu dan dia persembahkan. Dengar baik-baik Bapak Ibu, waktu Tuhan mencium bau itu, bau yang harum itu, Dia berkata, aku tidak akan lagi memusnahkan, menghabisi bumi, walaupun yang diperbuatnya itu jahat. Tapi Bapak Ibu, saya mau bikinkan buat Bapak Ibu, di dalam terjemahan yang lain, dalam versi yang lain berkata, waktu Tuhan mencium bau yang manis itu, dan hati Tuhan tenang.
Bapak Ibu bayangin dari hari pertama dia berkata, Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or. Dia berkata, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Kedua, ketiga, dan keempat, Tuhan akhiri dengan kata, semua sungguh amat baik. Tapi hari itu dia harus hancurkan semuanya. Dan dalam gambarannya semuanya ada seorang yang bernama Nuh yang menaikkan yang manis di hadapan Tuhan. Dan itu buat Tuhan hatinya tenang. Dia memuaskan hatinya Tuhan. Dan Tuhan berkata, cukup. Itu mezbah yang dibangun di atas gunung Ararat. Hari ini kita bangun ada mezbah dari laut ini, samudra ini. Dari semua yang najis, yang kotor, yang tidak Tuhan sukai di tengah-tengah laut, semuanya kejahatan maupun binatang yang muncul dari laut semuanya. Tapi waktu kita naikkan mezbah, maka yang harum, yang manis itu Tuhan berkata, cukup. Maka di Kejadian 8 ayat 2, maka dia mengembuskan nafasnya. Yang terjadi, air itu turun dan surut, dan surut, dan surut, selesai dengan hembusan nafasnya. Dan Nuh melepaskan merpati semuanya. Hari ini saya ingat waktu itu ibu keliling patung lele yang ada di Bekasi. Tapi itu manis yang Tuhan lihat dan Tuhan cium. Saya bersyukur hari itu sebelum saya menikah, saya dengan pemimpin saya Ibu Deborah Puji, kami pergi hampir dekati segitiga Bermuda. Dan saya berkata, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kalau besok kira jadi nikah gak apa-apa, tapi yang penting kuserahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu. Tapi Bapak Ibu, itu yang manis Tuhan dengar. Sehingga tahu apa yang pagi hari ini kita naikkan di hadapan Tuhan yang manis, yang Tuhan udah ngenek gak suka. Tapi begitu Tuhan lihat kita, Tuhan berkata, oh ini yang buat hati saya bersuka dan tenang. Itu Nuh. Dan ada lagi yang bernama Musa. Di tengah-tengah kejahatannya bangsa Israel, dia coba melunakkan hati Tuhan. Dan Tuhan hatinya tenang semuanya. Saya gak tahu apa yang pernah Bapak Ibu buat Tuhan suka dan manis. Itu membuat roh Elohim, Roh Kudus bergerak dan kehidupan terjadi. Tidak ada lagi fajar hari itu yang muncul, tidak ada matahari, tapi begitu dia cium bau yang manis, hari itu tidak akan terjadi lagi. Saat ini kita mau membuat mezbah di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan biarlah manis itu. Saya bisa sebutkan satu persatu. Saya lihat waktu saya di Papua, saya lihat hambanya Pak Yusak duduk di tengah-tengah jemaat, belum ada semuanya. Saya datang, ada banyak saksi, ada Pak Rolis, Pak Eric Stanley. Dia duduk diam dan tunggu Tuhan. Saya berkata, Bapak ini kayaknya datang kecepatan, atau jamnya waktu Indonesia bagian saya, bagian timur, kayak tadi kita terlambat. Jadi singgahnya gak ketemu, tapi dia tunggu Tuhan. Dan itu manis Bapak Ibu, yang Tuhan cium di hadapan Tuhan.